Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustina Roaini dengan NIM akhir 021, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu Sistem Kesehatan Nasional. Pengertian Sistem Kesehatan Nasional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Nasional merupakan pengelolaan kesehatan yang dilakukan untuk saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu. Kemudian pengertian SKN menurut Kemenkes nomor 374 tahun 2009 yaitu bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada landasan SKN di Indonesia. Yang pertama landasan ideal yaitu Pancasila, kemudian yang kedua landasan konstitusional yaitu UUD Negara RI khususnya pasal 28 dan 34. Kemudian landasan operasionalnya yaitu UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian pengelolaan sistem dalam SKN terdapat 3 tahapan dalam SKN antara lain yaitu input, proses, dan output. Input terdiri dari pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, alat kesehatan dan makanan, serta sediaan farmasi. Kemudian di dalam proses terdapat penelitian dan pengembangan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, manajemen informasi, dan regulasi kesehatan. Kemudian dalam output terdiri dari menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berdaya guna, berhasil guna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Tujuan SKN berdasarkan Kemenkes tahun 2009, yaitu terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian prinsip-prinsip sistem kesehatan nasional. Yang pertama, peri kemanusiaan. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, adil dan merata. Yang keempat, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Yang kelima, kemitraan. Yang keenam, pengutamaan dan manfaat. Kemudian yang ketujuh, yaitu tata kepemerintahan yang baik. Kedudukan sistem kesehatan nasional, yaitu yang pertama sebagai supersistem SKN, yang kedua kedudukan SKN terhadap sistem nasional lain, yang ketiga kedudukan SKN terhadap sistem kesehatan daerah, yang keempat kedudukan SKN terhadap sistem pemasyarakatan dan swasta. Kemudian yang pertama yaitu suprasistem SKN. Suprasistem SKN adalah sistem penyelenggaraan negara. SKN bersama dengan berbagai subsistem lain diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, kedudukan SKN terhadap sistem nasional lain, yaitu terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab berbagai sektor lain terkait yang terwujud dalam berbagai bentuk sistem nasional. Dengan demikian, SKN harus berinteraksi secara harmonis dengan berbagai sistem nasional tersebut, seperti sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian nasional, sistem ketahanan pangan nasional, sistem Hankamnas, dan lain-lain. Dalam keterkaitan dan interaksinya, SKN harus dapat mendorong kebijakan dan upaya dari berbagai sistem nasional sehingga berwawasan kesehatan. Dalam arti, sistem-sistem nasional tersebut berkontribusi positif terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan. Kemudian yang ketiga, kedudukan SKN terhadap sistem kesehatan daerah. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah perlu dikembangkan SKD atau sistem kesehatan daerah. Dalam kaitan ini, kedudukan SKN merupakan suprasistem dari SKD.
Sistem kesehatan daerah menguraikan secara spesifik unsur-unsur upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia dan kesehatan, sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Sistem kesehatan daerah merupakan acuan bagi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Kemudian yang keempat, kedudukan SKN terhadap sistem kemasyarakatan dan swasta. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. Di pihak lain, berbagai sistem kemasyarakatan merupakan bagian integral yang membentuk SKN. Dalam kaitan ini, SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat, serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Sebaliknya, sistem nilai dan budaya yang hidup di masyarakat harus mendapat perhatian dalam SKN. Kemudian di sini terdapat 6 subsistem SKN. Yang pertama yaitu subsistem upaya kesehatan, kemudian yang kedua subsistem pembiayaan kesehatan, yang ketiga subsistem sumber daya manusia kesehatan, yang keempat subsistem obat dan perbekalan kesehatan, kemudian yang kelima subsistem pemberdayaan masyarakat, kemudian yang keenam subsistem manajemen kesehatan. Prinsip subsistem upaya kesehatan. Yang pertama, UKM diselenggarakan oleh pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta. Yang kedua, UKP diselenggarakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah. Yang ketiga, penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus memperhatikan fungsi sosial. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan upaya kesehatan harus bersifat menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu. Yang kelima, penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk pengobatan tradisional dan alternatif harus tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah. Kemudian yang keenam, penyelenggaraan upaya kesehatan harus sesuai dengan nilai dan norma sosial budaya serta moral dan etika profesi. Kemudian prinsip subsistem yang ketiga yaitu subsistem pembiayaan kesehatan. Prinsip yang pertama, jumlah dana kesehatan harus cukup dan dikelola secara berdaya guna, adil dan berkelanjutan, didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. Prinsip yang kedua, dana pemerintah untuk pembiayaan UKM dan UKP bagi masyarakat rentan dan keluarga miskin. Kemudian yang ketiga, dana masyarakat diarahkan untuk pembiayaan UKP yang terorganisir, adil, berhasil guna, dan berdaya guna melalui JPK. Kemudian yang keempat, pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan melalui penghimpunan dana sosial atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun. Kemudian prinsip yang kelima, pada dasar penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian prinsip dari subsistem sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama, pengadaan tenaga kesehatan mencakup jumlah, jenis, dan kualifikasi tenaga kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pasar. Prinsip yang kedua, pendayagunaan tenaga kesehatan memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan. Kemudian prinsip yang ketiga, pembinaan tenaga kesehatan diarahkan pada penguasaan iptek serta pembentukan moral dan akhlak sesuai dengan ajaran agama dan etika profesi. Kemudian yang keempat, pengembangan karir dilaksanakan secara objektif, transparan, berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan kebutuhan pembangunan kesehatan secara nasional. Kemudian prinsip subsistem obat dan perbekalan kesehatan. Prinsip yang pertama yaitu tidak boleh diberlakukan sebagai komoditas ekonomi. Yang kedua, penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak dipromosikan secara berlebihan dan menyesatkan. Yang keempat, peredaran serta pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum, etika, dan moral. Kemudian yang kelima, mengutamakan obat esensial generik bermutu, didukung pengembangan industri bahan baku. Kemudian yang keenam,
optimalisasi industri nasional dengan memperhatikan keragaman produk dan keunggulan daya saing. Kemudian yang ketujuh, disesuaikan standar formularium obat rumah sakit dan mengacu pada doain. Kemudian yang kedelapan, diselenggarakan secara rasional dengan memperhatikan aspek mutu, manfaat, harga, kemudahan diakses, serta keamanan. Kemudian yang kesembilan, pengembangan dan peningkatan obat tradisional yang bermutu tinggi, aman, memiliki hasil nyata dan teruji secara ilmiah. Yang kesepuluh, pengamanan diselenggarakan dari tahap produksi, distribusi, dan pemanfaatan. Kemudian yang kesebelas, kebijaksanaan obat nasional ditetapkan oleh pemerintah bersama pihak terkait lainnya. Prinsip sistem pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, berbasis masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan dalam voice dan choice. Yang ketiga, peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat. Yang keempat, kemitraan dengan semangat gotong royong. Kemudian yang kelima, pemerintah bersikap terbuka, bertanggung jawab, dan tanggap. Kemudian prinsip subsistem manajemen kesehatan. Di sini yang pertama ada administrasi kesehatan, yaitu prinsip yang pertama berpedoman pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam wadah NKRI. Kemudian prinsip yang kedua, perlu dukungan kejelasan hubungan admin dengan sektor lain, serta antar unit kesehatan di berbagai jenjang. Kemudian prinsip yang ketiga, koordinasi yang jelas dengan sektor lain, serta antar unit kesehatan dalam jenjang yang sama. Kemudian prinsip yang keempat, adanya kejelasan kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar unit kesehatan. Kemudian yang kedua ada informasi kesehatan. Di dalam informasi kesehatan ini terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama yaitu mencakup seluruh data yang terkait. Yang kedua mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat harus akurat, cepat dan tepat, dan mendayagunakan teknologi informasi. Yang kelima, diperoleh melalui pencatatan pelaporan dan survei. Kemudian yang keenam, memperhatikan aspek keberhasilan di bidang kesehatan dan kedokteran. Kemudian yang ketiga itu iptek kesehatan. Dalam prinsipnya ada dua, yaitu satu, pengembangan dan pemanfaatan iptek kesehatan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, pengembangan dan pemanfaatan iptek kesehatan tidak boleh bertentangan dengan etika, moral, dan nilai agama. Kemudian yang keempat ada hukum kesehatan, yaitu prinsip yang pertama dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan peraturan perundangan kesehatan daerah. Yang kedua, hukum kesehatan mencakup peraturan perundangan, pelayanan advokasi, dan peningkatan kesadaran hukum. Kemudian yang ketiga, perlu didukung oleh pembentukan dan pengembangan jaringan informasi, dokumentasi hukum kesehatan, serta pengembangan satuan unit organisasi hukum kesehatan di Departemen Kesehatan. Kesimpulan, sistem kesehatan nasional dipergunakan sebagai dasar dan acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman, dan arahan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, serta pembangunan berwawasan kesehatan. Kemudian, sistem kesehatan nasional merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem nasional lainnya dalam suatu suprasistem, bersifat dinamis, dan selalu mengikuti perkembangan. Oleh karena itu, tidak tertutup terhadap penyesuaian dan penyempurnaan. Kemudian, keberhasilan pelaksanaan sistem kesehatan nasional sangat bergantung pada semangat, dedikasi, ketekunan, kerja keras, kemampuan, dan ketulusan para penyelenggara, serta sangat bergantung pula pada petunjuk, rahmat, dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.